Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Rena Pratiwi, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Pendidikan Masyarakat FKIP Unsri 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai bagaimana cara kita untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia menjadi ekonomi yang dapat berguna bagi banyak orang. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, di mana di setiap inci daerah terdapat tanaman yang tumbuh yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pohon bambu. Lalu, bambu itu apa sih? Apa makanan kesukaan panda? Bukan. Bambu adalah sejenis rumput-rumputan sering kita jumpai di Indonesia, di mana dapat disulap menjadi berbagai benda unik yang dapat bernilai ekonomi, yang dapat dipakai maupun menjadi pajangan. Adapun ciri-ciri dari bambu, akarnya berserabut, rongga dan ruas pada batangnya. Di berbagai wilayah Indonesia, bambu sering disebut buluh, aur, ewi, dan juga eru. Bambu merupakan salah satu tanaman yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. Batangnya juga biasanya tumbuh ke atas, menjulang, dan mudah hidup tumbuh di mana saja. Bambu dapat dimanfaatkan menjadi dipan, pagar, dan lain-lain. Selain itu, daunnya juga digunakan menjadi pembungkus lontong, ketupat maksudnya. Dan tunasnya juga bisa dimasak sebagai sayur. Namun, bambu juga dapat bernilai lebih ekonomis jika dimodifikasi dan diolah dengan karya seni, dengan cara dianyam. Menurut teori kebutuhan Bapak Maslow, terdapat 5 tingkatan dalam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, rasa aman. Ketiga, kasih sayang. Keempat, penghargaan. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Namun, pada kesempatan kali ini, saya berkenaan dengan materi yang akan saya sampaikan, kita akan membahas mengenai fisiologi dan juga aktualisasi diri. Berkenaan dengan bambu, bambu dapat bermanfaat bagi kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi di sini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Di mana bambu digunakan untuk membuat rumah, untuk membuat pagar, dipan, kursi, meja, dan lain sebagainya yang dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan pangan bisa digunakan bambu muda sebagai sayuran yang dimasak untuk lauk makan. Lalu bagaimana sih cara menganyam? Sebelum itu, mari kita lihat video berikut.
Setelah menyimak video, mari kita saksikan penjelasan berikut. Tata cara menganyam. Yang pertama, kalian harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Pilihlah bambu yang kuat, jangan yang terlalu tua karena susah dibentuk, dan jangan yang terlalu muda karena seratnya masih tajam. Lalu kemudian perhatikan juga ukurannya. Perhatikan ukurannya yang sejajar. Kemudian siapkan alat-alat yang menunjang proses menganyam dan proses pembelahan. Lalu belah bambu secara sinkron dengan buku-bukunya, pangkas dan rapikan menggunakan parang atau pisau, kemudian keringkan bambu di bawah sinar matahari. Lalu baru masuk ke tahap proses menganyam. Setelah menonton video dan mendengarkan penjelasan, apakah kalian tahu menganyam itu apa? Menganyam bisa dijadikan sebuah hobi yang dapat menghasilkan rupiah, terlebih menjadikan suatu masyarakat berdaya jika dilakukan bersama-sama dan rutin menjadi lapangan pekerjaan atau usaha. Dalam menganyam suatu produk, terdapat tingkat kerumitan masing-masing, tergantung bentuk dan variasi yang dibuat. Begini nih contohnya. Ada kipas, tas, keranjang, tempat lampu, pot bunga, bakul, dan sebagainya. Adapun motif-motif dari menganyam bambu bisa disesuaikan dengan keinginan yang kita ingin capai. Kita bisa melihat contoh-contoh dari Google maupun pamflet lain seperti YouTube dan lain-lain. Kita sebagai manusia yang kreatif akan lebih berguna jika kita memiliki skill yang dapat menunjang kehidupan kita. Dengan bambu yang melimpah dan juga skill yang kita miliki, kita dapat membuat hidup kita lebih baik dan bisa menambah nilai ekonomi. Mungkin ini saja yang kita pelajari hari ini. Agar ilmunya lebih melekat, silakan dipraktekkan di rumah ya. Silakan diupload di kolom komentar jika ada karya-karya kalian dari video ini, berupa produk anyaman dari bambu. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga suara yang tidak berkenan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.